Perkenalkan, nama saya Nikada Ari Krisdiantari, kelas 11 TKJ, nomor absen 21. Di sini saya akan membawakan materi bab 3, yaitu proses komunikasi data dalam jaringan. Materi yang akan dibahas ada dua, yaitu proses komunikasi data pada jaringan komputer dan proses komunikasi data jaringan telepon atau telekomunikasi. Yang pertama, jaringan komputer berdasarkan jangkauan geografis. Dibagi menjadi tiga, yaitu LAN atau Local Area Network, yaitu jaringan privat yang dibatasi dalam sebuah perusahaan atau organisasi tersebut saja. Misalnya jaringan yang terdapat pada gedung sekolah, kampus, dan kantor. MAN atau Metropolitan Area Network adalah metode telekomunikasi jaringan komputer yang skalanya lebih besar daripada LAN, gabungan dari beberapa jaringan LAN yang berada dalam satu lokasi atau kota. C. MAN, yaitu Wide Area Network, adalah metode telekomunikasi jaringan komputer yang mencangkup daerah geografis yang luas, misalnya negara, antar negara, maupun benua. Jaringan komputer berdasarkan fungsi dibagi menjadi dua, yaitu jaringan silent server dan jaringan peer-to-peer. Jaringan silent server merupakan jaringan komputer yang di dalamnya terdapat lebih dari satu perangkat komputer untuk saling berkomunikasi. Salah satu komputer berfungsi sebagai server yang menyediakan layanan untuk komputer silent yang dapat diakses oleh komputer melalui jaringan. B. Jaringan peer-to-peer merupakan metode jaringan komputer yang menghubungkan dua komputer atau lebih tanpa harus menggunakan perantara switch atau hub dengan media kabel atau wireless. Yang ketiga, ada jaringan komputer berdasarkan distribusi sumber informasi data, dibagi menjadi dua, yaitu jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Jaringan terpusat menggunakan metode silent server. Komputer silent dapat mengakses layanan yang diberikan oleh komputer server. Sedangkan jaringan terdistribusi adalah gabungan dari jaringan komputer terpusat. Dua server atau lebih dapat saling berhubungan dengan silent untuk dapat membuat sistem dalam jaringan tersebut. Jaringan komputer berdasarkan transmisi data dibagi menjadi dua, yaitu jaringan kabel dan jaringan nirkabel. Jaringan kabel merupakan jaringan komputer yang media transmisinya berupa kabel yang menghubungkan perangkat komputer satu dan lainnya agar dapat berkomunikasi. Jaringan nirkabel merupakan jaringan komputer yang media transmisinya berupa gelombang sebagai pengganti kabel serta dapat menghubungkan perangkat komputer satu dan lainnya agar dapat berkomunikasi. Yang kelima, ada jenis-jenis metode penghubung internet. Ada saluran telepon via modem dial-up, saluran discrete line, saluran via satelit, gelombang radio atau radio modem, saluran TV kabel, saluran kabel PLN, dan saluran telepon seluler. Jaringan komunikasi berdasarkan arsitektur dan teknik transfer data dibagi menjadi dua, yaitu switched network dan broadcast network. Switched network dibagi menjadi dua, yaitu circuit switched network adalah proses komunikasi menggunakan model penyambungan secara terus-menerus atau hubungan tetap, contohnya komunikasi telepon. Packet switched network adalah informasi dikirim dalam bentuk potongan lebih kecil. Setiap potongan dapat melalui jalur yang berbeda sehingga bentuk komunikasi tidak tetap. Contohnya komunikasi switch dengan komputer. Yang B, broadcast network adalah proses komunikasi yang datanya dikirim dari sumber tujuan melalui serangkaian kode-kode. Contohnya paket radio network, local network, dan satellite network. Yang ketujuh, ada perangkat keras yang dibutuhkan untuk membangun jaringan komputer. Yang pertama, file server. Server yang memberikan layanan dan akses kepada komputer atau workstation lainnya sebagai media penyimpan file, yaitu berupa teks, gambar, video, audio, dan program komputer. File server merupakan jantung dari skema silent server yang memberikan layanan dan akses kepada workstation. Komputer terhubung ke file server
dan memberikan akses layanan dan penyimpanan data pada file server dan mempunyai network interface card sebagai media koneksinya. Network interface card media koneksivitas yang telah terpasang pada komputer baik berupa Ethernet card sebagai port untuk kabel koaksial maupun kabel twisted pair dan wireless card sebagai media koneksi gelombang radio. Connector atau hub sebuah perangkat yang menyediakan port untuk menyatukan kabel-kabel dari workstation, server, dan perangkat lain agar dapat saling berhubungan. Switch sebuah perangkat yang memfilter dan meneruskan paket data antar segmen LAN. Switch beroperasi dalam layar data link atau layar 2 OSI maupun layar works atau layar 3 OSI. Bridge adalah perangkat yang membagi jaringan-jaringan ke dalam dua buah jaringan berfungsi untuk mendapatkan jaringan yang efisien. Router sebuah perangkat yang menghubungkan beberapa LAN. Router menggunakan header dan forwarding table untuk menentukan paket yang akan dikirim. Router menggunakan ICMP atau Internet Control Message Protocol untuk berkomunikasi dan mengonfigurasi router terbaik antara dua host. Konektor sebuah perangkat yang terletak di ujung komputer yang ditancapkan ke dalam port hub atau router. Switch atau port komputer untuk menghubungkan antara perangkat satu dan perangkat yang lainnya. Kabel digunakan sebagai media penghubung antar komputer ke dalam jaringan komputer. Repeater sebuah alat yang berfungsi sebagai penguat sinyal pada sebuah jaringan agar dapat memperpanjang jangkauan jaringan. Materi sub B yaitu proses komunikasi data pada jaringan telepon atau telekomunikasi. Jaringan telekomunikasi terdiri atas 3 bagian utama, yaitu perangkat transmisi berfungsi menyampaikan informasi dari suatu tempat ke tempat lainnya. Media transmisi dapat berupa kabel, serat optik maupun udara. Yang kedua, perangkat penyambung atau switching berfungsi agar pengguna dapat menghubungi pengguna lain sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, terminal adalah alat yang berfungsi sebagai pengubah sinyal informasi asli menjadi sinyal elektrik, elektromagnetik atau cahaya. Jaringan telepon kabel tetap. Perangkat yang digunakan pada jaringan WLAN ada 6, yaitu Central Telepon atau Switching Unit, MDF atau Main Distribution Frame, RK atau rumah kabel, IDF Intermediate Distribution Frame, TB atau Terminal Box, dan pesawat telepon pelanggan. 2. Jaringan telepon nirkabel atau telepon seluler. Pertama, suara asli pengirim diterima oleh mikrofon yang mengubah sinyal suara menjadi getaran listrik. Yang kedua, sinyal getaran listrik dipancarkan oleh telepon seluler kepada BTS terdekat. Yang ketiga, sinyal tersebut diterima oleh BTS dan diteruskan ke pusat telekomunikasi. Yang keempat, dari pusat telekomunikasi, sinyal tersebut diteruskan kepada BTS terdekat, kemudian diteruskan ke penerima. Dan yang terakhir, setelah sampai kepada penerima, sinyal tersebut diubah menjadi gelombang suara oleh alat yang disebut speaker. Sistem komunikasi bergerak seluler. Sistem komunikasi bergerak seluler terdapat 3 bagian perangkat yang utama, yaitu MTSO atau Mobile Telephone Switching Office, BTS, Base Transfer Station, dan MS atau Mobile Station. MTSO atau Mobile Telephone Switching Office berfungsi sebagai pusat penyambungan, pembicaraan, dan pencatat pulsa. MTSO juga dikenal sebagai MSC atau Mobile Switching Central dan lebih dikenal sebagai sebutan sentral. Dalam sistem seluler terdapat satu atau lebih
MTSO yang mengendalikan seluruh kegiatan pelayanan sistem. MTSO terhubung ke PSTN melalui suatu perantara atau interface. BTS atau Base Transfer Station sering juga disebut dengan RBS atau Radio Base Station, merupakan penghubung antar terminal pelanggan dan sentral melalui kanal frekuensi radio. BTS sering disebut cell site. Untuk mencakup suatu daerah pelayanan dibutuhkan satu atau lebih BTS, bergantung jumlah sel di dalam pelayanan. BTS terdiri atas unit kontrol dan unit kanal. Unit kontrol digunakan untuk komunikasi data dengan MTSO serta data signaling dengan MS atau mobile station dan jaringan radio. Ini berfungsi sebagai manajemen kanal radio, misalnya untuk menangani handoff dan untuk mengontrol level daya pancar pada base station dan mobil unit. Unit kanal, perangkat pemancar dan penerima akan dilengkapi atau diberikan dalam setiap unit kanal. Sebagian besar unit kanal adalah unit kanal bicara. Unit kanal pada satu ketika akan berfungsi menyalurkan panggilan, tergantung pada jumlah panggilan pada BTS yang harus dilaksanakan. MS atau mobile station merupakan peralatan kecil yang sering digunakan oleh pelanggan. Dengan kata lain, MS atau mobile station dikenal juga dengan sebutan headsets atau headphone. Di dalam MS terdapat perangkat pemancar dan penerima, unit logika untuk signaling data, dan peralatan telepon yang dilengkapi keypad. Hanya headset yang sah dan tercatat di sentral yang bisa mendapatkan layanan seluler. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.